Sok diklik masuk lagi aja. Yang sama komponen dari itu karena digaji batu baik Udah masuk pada Udah masuk belum? Belum masuk? Udah? Oke, mana sih pada teh? Ya. Mana, Mbak? Apa ini? Kita lanjut kembali. Kita kabelan ke guru berarti ya. Mohon maaf, tadi mungkin karena ini kita menggunakan fasilitas gratis, jadi memang seperti ini adanya ya. Jadi setiap 40 menit sekali mungkin akan terhenti, tapi mudah-mudahan sampai dengan ini bisa langsung masuk sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Terima kasih, mungkin akan diteruskan lagi sama Pak Darul. Iya, kita kembali ini ada kepatuhan yang pertama untuk indikator nasional mutu ini ada kepatuhan kebersihan tangan. Nanti saat dibuka tuh kan ada pemilihan tuh. Saat aplikasi dibuka ada pilihan, ada hak pencuci tangan pakai hand rub, ada hand wash. Ya nanti pas saat pembukaan itu tuh. Nanti ini akan lebih jelasnya. Kita nanti akan ada pertemuan langsung nanti ke puskesmas. Tapi selama ini nanti kita berusaha dari dulu lah. Jadi nanti kita masuk ke sana nanti ada waktu nanti. Untuk laporan, insya Allah kita harus berusaha untuk ini tiap hari. Ini ada berikutnya ada kepatuhan penggunaan alat pelindung diri. Yang ketiga nanti kepatuhan identifikasi pengguna layanan. Nanti yang keempat ada angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus sensitif obat. Dan yang kelimanya ini ada ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar. Dan keenam ada kepuasan pengguna layanan. Nah ini yang diharapkan nanti Bapak Ibu semua di puskesmas untuk mengisi aplikasi ini. Ini pengisian ya tiap hari. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir gitu. Karena mungkin ini PJ Mutu sendiri ya kalau disebut tidak ada tunjangan ya gitu. Cuman kita harus bisa mengefektifkan bahwa di Mutu itu tidak sendiri. Satu itu. Yang kedua ya Noel mau dan kapus namalah kapus subag TU tanda pisanesna makanya teu karunyaeun teh gitu-gitu. Karena ini untuk perkembangan puskesmas. Untuk peningkatan mutu pelayanan di puskesmas itu sendiri. Walaupun tidak berdasarkan presentasi atau apa. Tapi yakinlah karena kerja walaupun berat tapi kita bisa koordinasi maka insya Allah akan mudah. Lanjut. Nah ini satu yang tadi kebersihan tangan. Nah ini yang tadi saya sampaikan nanti bisa dilihatlah untuk aplikasinya itu sendiri nanti Pak Budi akan melakukan bimbingan di sini karena kita juga sama berproses karena hal-hal ini baru muncul dari pusat sementara kita juga belum pernah tatap muka. Yang diharapkan kita bisa
melakukan pemantauan indikator yang telah ditetapkan sebagai indikator nasional mutu. Tapi Bapak Ibu, yang saya harapkan tuh dari mutu tuh jangan sampai dengan pandemi ini semua SOP kita belum dirubah. SOP harus disesuaikan dengan saat pandemi saat ini. Jadi jangan sampai nanti kita terjun ke puskesmas melakukan pembinaan masih belum dikerjakan. Bahkan kita akan terjadi temuan nanti. Apabila kita melaksanakan kegiatan, ada sekarang kan pakai APD. Dulu enggak, di pelayanan kesehatan kita enggak mau memakai APD. Hanya yang dipakai hanya handscoon aja. Dulu kan seperti itu. Alat pelindung diri tuh. Nah, sekarang kan dengan masa pandemi kan berbeda. Nah, kita melaksanakan kegiatan tersebut udah sesuai dengan apa anjuran di masa pandemi ini. APD lengkap udah. Sementara SOP tidak dituangkan di dalam SOP-nya. Nah, ini yang jadi khawatir apabila kita terdapat kelalaian dari hal itu. Di zaman sekarang banyak laporan istilahnya tepararuguh lah gitu. Jadi menyasar kita bahwa regulasi yang kita gunakan itu apa dasar itu di mana, sementara kita belum menuangkan itu yang jadi kekhawatiran kita walaupun kita sudah melaksanakan tindakan sesuai gitu. Cuman ya itu yang dikhawatirkan regulasinya itu. Jadi Bapak Ibu mohon nanti untuk SOP yang terbaru yang disesuaikan dengan pandemi ini nanti dibuatkan dan cepat-cepat regulasi itu dibentuk. Dan saya juga ini ingin tahu dari beberapa puskesmas masih ada timbang pilih, masih ada katanya bukan itu perebutan kekuasaan. Maksud perebutan kekuasaan di sini Pak Alim jantan PJ Mutu. Jadi jika anak puskesmas akan menentukan, ada beberapa puskesmas yang PJ Mutunya belum dibentuk. Itu karena mungkin ya mudah-mudahan tidak ke finansial, tapi karena mungkin beban yang berat, bahkan dengan pekerjaan juga gitu. Dan mudah-mudahan nanti puskesmas cepat bisa merealisasikan siapa saja yang harus jadi PJ Mutu dengan berbagai pertimbangan, salah satunya ya mungkin dari kompetensi yang diharapkan. Jadi saat nanti kita turun ke lapangan, nanti ini kita tuh benar-benar untuk melakukan perencanaan perbaikan strategis. Jadi rekomendasi sudah ada, sudah dilakukan. Itu yang kita harapkan dari mutu seperti itu. Jangan sampai pas saat kita nanti turun ke lapangan, ya itu belum ada perubahan sama sekali. Tapi kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan SOP, tapi SOP-nya belum dibuat. Jadi nanti kita dengan telah dokumen aja sudah patah, jangan ke yang lain. Karena kita bekerja tuh apa yang kita kerjakan, tuliskan apa yang telah kita kerjakan, ini seperti itu. Kita juga tidak bisa melangkah sendiri tanpa ada alurnya. Jadi diharapkan pas saat ini kita jangan melihat ke belakang lah. Dan ke belakang bahkan hampir semua puskes, hampir semua puskes belum melaksanakan perbaikan. Itu saat sebelum pandemi, saat sebelum pandemi saat itu tuh kita melaksanakan pendampingan saat itu tuh masih belum dikerjakan. Itu yang itu. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang di puskesmas buatlah itu kita 1 hari dalam seminggu, monggo lah itu pelaksananya seperti apa. Ada hari mutu, dan mutu itu sebenarnya tidak fokus ke akreditasi aja semua. Apabila terjadi kita pelayanan yang buruk, tidak sesuai dengan harapan, nah nanti itu di sana kita bahas seperti apa. Jadi mutu tuh jangan ke dokumen yang akreditasi aja, enggak kalau mutu tuh. Semua kalau mutu semua. Dan itu akreditasi ada salah satu regulasi yang sah yang sudah ditandatangani kepala puskes, itu menguatkan kita untuk melangkah bekerja. Mungkin itu harapan dari saya. Sekali lagi selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan jangan bosan karena
di saat pandemi ini kita akan tetap melaksanakan pembinaan kepada Bapak Ibu, karena ini juga saya sudah diamanatkan dari Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan pembinaan. Cuman kenapa baru dilaksanakan nanti bulan itu? Karena Juknis baru turun kemarin. Di PMK nomor 12 tahun 2021 baru turun kemarin. Jadi kita baru bisa melaksanakan pada nanti di bulan Juni ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Dan jangan nanti bertanya dari Puskesmas kenapa nggak turun ke lapangan. Itulah menu yang kita dapat dari Kementerian Kesehatan. Justru di kementerian itu berharapnya dikhawatirkan pandemi belum berakhir dan di kita ada peningkatan kasus sehingga harus melaksanakan daring, tapi kita akan mensiasati hal tersebut. Mudah-mudahan kita bisa turun. Bisa aja dalam satu menu itu kita untuk pengukuran indikator mutu ada satu yang disebut daringnya, yang satu luring, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan itu. Dan bahkan apabila itu nanti kita akan buat jadwal untuk puskesmas berangkat nanti ke dinas kesehatan. Karena ini ada cuman paling 15 orang lah. 15 orang atau bahkan 10 orang nanti akan mewakili dari itu untuk berangkat ke dinas kesehatan nanti di aula. Kita melaksanakan luringnya seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kurang lebihnya nanti masalah nanti ada profil indikator tadi yang harus disusun seperti apa nanti Pak Budi yang akan melanjutkan, dan bagaimana cara pengisian di INM. Tapi maaf nih, sekarang kita baru bisa melaksanakan secara daring saja. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa bertemu langsung. Dan nanti ada pertanyaan apa-apa silahkan lontarkan di grup tata kelola mutu. Jangan menunggu kedatangan kami ke sana gitu. Karena kami juga nih harus mendatangi 21 puskesmas yang ditentukan untuk reakreditasi dan ada 37 puskesmas nanti di Monep. Jadi kalau dilihat waktu tuh karena kami melaksanakan di pertengahan tahun kayaknya nggak cukup gitu. Tapi mudah-mudahan bisa terkejar. Mudah-mudahan terkejar. Dan ini yang paling penting kita diminta untuk mengisi indikator nasional mutunya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Roh. Jadi memang jelas ada satu aplikasi yang memang harus Bapak Ibu buat ya. Harus Bapak Ibu artinya harus Bapak Ibu tindak lanjuti ya. Suara saya kedengaran nggak Pak? Bu? Baik. Udah mati ya. Pinnya enggak. Tampilan udah. Nih. Oke. Ada. Enggak, soalnya tampilan di sininya ini. Oke. Ada suara? Mohon maaf. Ada ya? Baik. Selanjutnya mungkin seperti ini kendalanya kalau kita menggunakan fasilitas-fasilitas gratis ya. Jadi memang ada kendala yang tadi terhenti setiap 40 menit. Kemudian juga kadang-kadang ada fasilitas-fasilitas lain yang kemudian trouble dan sebagainya. Mohon maaf, tapi beginilah artinya dengan kegiatan yang tanpa anggaran. Namun demikian bahwa demi kelancaran prosesnya ini sendiri diharapkan nanti kalau misalnya ada peringatan untuk sekian menit lagi untuk siap-siap untuk mengklik kembali linknya ya, nanti kita akan coba lagi ini. Tapi insya Allah ini juga kita rekam satu rangkaian kegiatannya, jadi nanti mungkin kita akan coba upload di Google Drive atau YouTube. Barangkali ada pertanyaan dari peserta, mangga kita buka sesi tanya jawab. Silahkan pakai hand raise gini ya, mangga. Yang akan bertanya. Ada yang bertanya? Ada yang mengajukan pertanyaan enggak? Atau langsung unmute aja, bilang ya, biar kita dengar apa
yang akan minta penjelasan dari narasumber kita untuk hari ini? Atau kita lanjut? Mangga, ada yang mewakili? Kita lanjut? Tolong hand raise misalnya tanda jempol. Kalau dianggap kita lanjut. Enggak. Lanjut, apa ada dulu sesi tanya jawab? Halo, Bapak Ibu. Sobat Mutu gimana? Lanjut aja. Mangga kalau gitu lanjut aja. Mungkin itu untuk Bapak Ibu yang jadi PJ Mutu nanti yang telah disahkan sama kampusnya, nanti saya minta datanya di sini ya, di-set aja ya. Nama siapa, puskes mana gitu. Ininya, soundnya dihidupin dulu, belum kedengaran. Udah ya. Nanti biar saya tahu siapa yang sudah ditetapkan gitu. Karena selama ini ada yang masih timbang pilih masih. Nah, seperti itu. Ya. Iya, nanti. Oh, baik kita lanjut sesi berikutnya, kita coba dulu ya. Kita coba share mengenai tata kelola mutu. Kita buka dulu. Ini apa nih? Restart my. Kita coba buka file mengenai ininya ya. Mohon maaf jika harus menunggu ya. Terkendala tadi sebetulnya saya sudah menggunakan tablet agak sedikit ini trouble, jadi kita pindah ke laptop. Mudah-mudahan ini di sini tidak terjadi trouble. Baik, kita coba. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat Sobat Mutu. Di pagi menjelang siang ini kita akan coba bahas mengenai kegiatan-kegiatan tata kelola mutu. Meskipun memang di tingkat kementerian, di tingkat pusat ini hanya masih berupa draft pedoman, meskipun sudah sampai 3 tahun draft pedoman ini dibahas, jadi masih dalam tahap brainstorming, tapi kita harus cepat mengejar karena ada beberapa hal baru yang kalau kita tidak pahami dari sekarang, kita akan kaget dan kita akan memang menjadikan satu beban ketika harus mengerjakan atau konsep-konsep mutu yang harus dilakukan oleh puskesmas. Saya pengen tahu dari teman-teman, kalau membandingkan antara dua sisi ini, yang kiri dan kanan, ada yang bisa memberi jawaban? Mohon langsung unmute ya. Ada yang bisa jawab? Saya nanya ke Pak Mamat aja deh, sama-sama orang farmasinya, karena saya cenderung masih tetap punya ikatan dengan orang-orang farmasi. Mangga Pak Mamat, yang dari Japara. Ada Pak Mamat dari Japara? Atau cuman hidup ininya aja? Pak Mamat? Oke, gini aja deh. Kalau kita membandingkan ini antara yang kiri dan kanan, kita akan berasumsi ini obat generik dan yang kanan adalah obat branded. Betul ya? Obat generik sama obat branded yang dibandingkan ini fungsinya sama, kandungannya sama. Ya. Tapi orang tentu akan menyukai obat-obat branded. Dan secara fungsi, secara apa yang dirasakan oleh pasien pun kemungkinan besar obat branded lebih
lebih terasa manfaatnya. Kenapa? Karena ada faktor sugesti. Ya. Tapi secara manfaat sebetulnya sama-sama aja gitu ya. Oleh sebab itu, meskipun kita tidak mendatangkan narasumber yang memang betul-betul sudah berkecimpung lama di dunia musik, kita manfaatkan narasumber-narasumber yang ada di dinas. Katakanlah ini bagian yang generiknya. Nanti yang brandednya nantilah kita adakan dalam workshop gitu ya. Lumayan daripada nggak ada, daripada tidak ada rotan akar pun jadi. Itu jadi alasan kenapa kita melakukan pertemuan Zoom meeting ini. Seadanya dulu. Nanti ini mungkin nanti pada saat kita meminum obat brandednya tidak begitu kaget gitu. Nah, gambar kedua dibandingkan. Ada yang bisa jawab? Masih ingat telenovela yang ini? Telenovelanya kalau nggak salah Betty Lapea ya. Ya. Bandingkan dua gambar ini, mana yang lebih cantik? Yang kiri apa yang kanan? Secara umum orang akan memilih yang kanan lebih cantik. Padahal orangnya sama. Begitu juga kita saat melakukan perbaikan di puskesmas. Kalau mengganti orang itu kan relatif kita perlu banyak usaha, perlu banyak dana. Kalau kita perbaiki sedikit-sedikit, itu tampilannya akan lain, akan lebih enak, lebih sesuai dengan keinginan pasar. Kalau ini dianggap sebagai bisnis, pelayanan kesehatan seharusnya dianggap sebagai bisnis. Kita ganti kawat giginya kita cabut, kacamatanya kita cabut, jepitnya, rambutnya agak sedikit ditata, pakaiannya diganti, itu akan jadi lebih cantik. Hanya bagian kecil kita tidak harus mengganti orang. Makanya untuk perbaikannya kita lakukan dari sekarang secara sedikit-sedikit. Pada Lokakarya kemarin sebetulnya saya tertarik dengan apa yang dipresentasikan oleh Prof. Aksan Taher, Akmal Taher atau Aksan Taher ya. Menarik sekali. Beliau itu memberikan data. Jadi menayangkan data bukan teknis ataupun NSPK ini dia. Dia menayangkan data jurnal, data paper. Itu ada satu hal yang menarik di sini. Yang pertama adalah paper yang dari Hong Kong, kalau jurnal yang dari Hong Kong, di sana dinyatakan bahwa memang ada kecenderungan kultur dalam organisasi itu. Jurnal-jurnal yang dipakai adalah jurnal-jurnal tentang akreditasi fasilitas kesehatan. Ada kecenderungan dalam organisasi pasienkes itu yang menganut kultur hierarki dan yang menganut budaya kelompok. Jadi budaya kelompok ini kalau saat itu dinyatakan oleh Prof. Akmal itulah bagian perubahan yang harus diharapkan. Budaya kelompok, budaya tim. Sementara yang budaya hierarki itu cenderung pada proses organisasi yang ada sekarang ini. Salah satu ciri daripada budaya hierarki adalah tidak mau berubah selama aturannya belum ada. Sementara untuk budaya tim, budaya kelompok ada sistem fleksibilitas dan adanya sistem diskresi. Jadi kalau yang belum diatur, ya kita modifikasi lah gitu. Selama itu tidak bertentangan dengan aturan yang sebelumnya. Kemudian juga ada hal yang menarik juga dari Prof. Akmal juga. Itu yang kedua itu seringkali kita nih jadikan alasan kondisi pandemi membuat kita tidak melakukan perubahan. Ya. Prof. Akmal dalam penayangannya dia menayangkan hasil penelitian jurnal yang dilakukan di Baghdad pada tahun 2016
2016-2017. Bayangkan pada tahun 2016-2017 di Baghdad ada apa? Di Baghdad pada saat itu terjadi banyak perang saudara ya, teroris, banyak teroris. Bom di sana sini, peluru sana sini. Bayangkan lagi gitu diakreditasi. Sekarang dalam kondisi pandemi bukan alasan untuk tidak melakukan perbaikan mutu. Ya. Ada lalu kalau kita bicara soal penelitian jurnal-jurnal yang ada di luar negeri, di Indonesia ada enggak? Ternyata banyak, ada juga gitu yang melakukan memberi karya ilmiah, yaitu dari UNS ya, 11 Maret, Universitas 11 Maret. Sana menyatakan selama ini bahwa orang-orang cenderung mengatakan nggak ada gunanya akreditasi, nggak ada gunanya. Sesudah sertifikat dibuat, kembali ke masa lampau, kembali ke budaya masa lalu. Tapi hasil penelitian UNS ternyata nggak seperti itu. Hasil penelitiannya ini dilihat pada kondisi sekarang. Jadi kesiapan pasienkes di masa pandemi dilihat dari pasienkesnya yang terakreditasi. Ternyata dibandingkan yang belum terakreditasi, yang sudah terakreditasi lebih siap menghadapi pasien-pasien COVID. Jadi jangan dianggap bahwa akreditasi itu nggak ada manfaatnya. Ya, karena akan balik lagi. Tapi kalau pemahaman fasilitas yang ada di puskesmas, macam regulasinya, SK, SOP sudah siap. Begitu ada kondisi-kondisi lain, itu sudah siap untuk maju. Ini juga terjadi di Thailand. Di Thailand itu ternyata menghadapi pandemi ini sangat mudah terkendali. Kenapa? Karena di Thailand itu masyarakatnya sudah diberdayakan. Karena apa? Karena belajar dari kasus sebelumnya mengenai flu burung. Jadi masyarakatnya sudah diberdayakan sehingga petugas pasienkesnya tidak door to door, mereka sendiri kendali ada di masyarakat. Kalau ini bisa dilakukan di kita di masa ini, kalaupun ada jenis lain atau apalagi, tapi mudah-mudahan jangan, itu sebetulnya kondisi pasienkesnya sudah siap. Kalau dilakukan secara berjenjang, menurut konsep-konsep mutu. Kita lanjut ke cukup kayaknya untuk pemanasan. Kita lanjut pada pendahuluan. Kita lihat perkembangan mutu, konsep mutu perkembangan. Ini ada pada awal abad 20, kira-kira tahun 1964-74 lah ya. Ini istilah dari konsep mutu yang dilakukan adalah istilahnya inspeksi. Jadi ini melalui pendekatan pengendalian kualitas, jadi pada outputnya hasil akhir. Kemudian pada tahun 1981 ini variabel dikendalikan dengan prinsip probabilitas dan statistik. Jadi penggunaan sampling dan sebagainya diuji. Ya. Kemudian pada tahun 1990-an kalau nggak salah ini menggunakan istilah quality assurance. Masih ingat jaminan mutu? Apa sih jaminan mutu? Kalau saya dengar kalau yang saya tangkap jaminan mutu, ingatnya ke Baygon, jaminan mutu, gitu iklannya ya. Itu menggunakan konsep mutu, quality assurance. Jadi pengendalian mutunya tidak hanya saja pada hasil akhir, tapi dikendalikan juga dalam konsepnya adalah di bagian input prosesnya juga. Sementara yang sekarang kita anut adalah total quality management, TQM ini. Jadi dia secara keseluruhan sistem terintegrasi. Ya. Kemudian kita lihat di sini kelulusan akreditasi ini seharusnya ini ditindaklanjuti dengan PDSA-nya, ya, Plan Do Check and Set, sehingga terjadi peningkatan mutu pelayanan. Bagaimana peningkatan mutu pelayanan ini dilihat?
Pelayanan mutu, pelayanan ini bisa dilihat dengan adanya indikator mutu. Jadi di Monet ini 10 menit lagi akan berakhir, nanti tolong di ini lagi ya, di klik lagi. Perhitungan indikator mutu. Dari peningkatan mutu pelayanan ini, mudah-mudahan akan tercipta apa yang dinamakan budaya mutu. Budaya mutu tentu saja akan terlaksana jika mendapatkan dukungan regulasi dan aksi dari menjaminnya tersedianya tenaga kesehatan yang berkualitas, jaminan obat, jaminan mutu pelayanan kesehatan, jaminan mekanisme dan sebagainya. Salah satunya adalah menjamin mutu pelayanan kesehatan di pasien. Budaya mutu adalah sistem apa? Sistem nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif bagi pemantapan dan perbaikan mutu terus menerus yang terdiri dari nilai, tradisi, prosedur, dan harapan yang mempromosikan mutu. Artinya mempromosikan, artinya dapat meningkatkan, diharapkan dapat meningkatkan dari proses pelayanan. Yang kedua, dalam tata kelola mutu di puskesmas ini, akses mutu, ketersediaan kepatuhan, budaya mutu, memang ya ini saya tidak akan bahas secara detail karena berkaitan waktu juga, tapi ini bisa dipelajari. Kemudian kita melihat meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dasar rujukan bermutu bagi masyarakat. Strateginya, pemerataan pasien kes dasar dan rujukan yang bermutu melalui intervensi peningkatan. Yang perlu kita lakukan adalah intervensi peningkatan mutu. Kemudian penyempurnaan sistem akreditasi, baik standar dan instrumen akreditasi, sistem informasi. Jadi standar dan instrumen ini sedang juga dalam draft yang baru. Kemudian sistem informasinya melalui aplikasi INM sehingga bisa dilihat baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat tingkat mutu di tingkat pelayanan kesehatan dasar. Dan penyelenggara survei, jadi jangan dikira bahwa surveyor juga tidak diakreditasi. Mereka juga diakreditasi, gitu ya. Perbaikan tata kelola mutu, pengukuran indikator mutu, monitoring dan evaluasi, sehingga diharapkan dari semua itu terlaksana perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Ini dasarnya ya. Jadi ini mutu itu dalam upaya peningkatan pelayanan puskesmas berkala paling sedikit 3 tahun. Ada PPI-nya, saya tidak akan bahas terlalu banyak berkaitan waktu dan mungkin juga udah boring juga, ini sering dibahas di dalam setiap pertemuan gitu ya. K3 dan pasien kes dan sebagainya. Oke. Konsep pelaksanaan akreditasi puskesmas kali ini, maaf. Konsep pelaksanaan akreditasi puskesmas kali ini adalah menggambarkan tentang peningkatan mutu puskesmas sebagai sistem yang disebut. Kita melakukan dua kegiatan, yakni peningkatan dan penilaian mutu internal tentunya. Dalam hal ini peningkatan dan penilaian mutu terbagi atas 2 sub kegiatan, internal dan eksternal. Internal itu oleh tim dinas kesehatan dan bersama-sama juga dengan puskesmas untuk meningkatkan mutu puskesmas pasien kesnya. Eksternalnya untuk pihak kedua atau ketiga lah ya. Peningkatan dan penilaian mutu internal PWM merupakan kegiatan yang sistematik. Ingat, sistematik, ada sistematiknya, ada tahapannya dalam membangun budaya mutu yang difasilitasi tim mutu dinas kesehatan kabupaten kota yang berkoordinasi dengan tim pembina mutu dinas kesehatan provinsi. Sedangkan PTMN-nya merupakan kegiatan penilaian mutu melalui akreditasi oleh tim peningkatan mutu eksternal. Ini sebetulnya konsep membangun budaya mutu itu. Jadi
melalui standarisasi sumber daya, baik jumlah, jenis, kompetensi tenaga, ketersediaannya, sarana prasarana, yaitu ketersediaan panduan dan SOP, menetapkan indikator mutu, kemudian terjadinya standarisasi juga dalam ini diamati, input ini diamati dalam kepatuhannya. Ini kemudian Bapak batuk ya. Ya, selanjutnya adalah pada proses ketika ditemukan adanya gap, ada proses di mana ada PDCA atau PDSA. Ini nanti akan bagaimana kita harus melakukan, apakah suatu gap itu harus diselesaikan dengan PDCA atau PDSA, itu nanti ada dasar-dasar pemikiran itu. Nanti kemudian keluarnya adalah perbaikan pelayanan dan outcome-nya pada titik akhir adalah kepuasan customer-nya dalam pasien cash adalah kepuasan pasien. Nah, draft untuk nasional seperti yang tadi sudah disebutkan, ini tidak perlu disebutkan lagi. Kemudian ada juga konsepnya adalah instrumen monitoring evaluasi di masa pandemi COVID-19. Jadi yang di Monep ini sebetulnya, yang di Monep ini data umum puskesmasnya, lihat organisasi manajemennya, lokasinya, bangunannya, fasilitasnya, prasarana, peralatan, jenis SDM. Dari bidang adminnya akan dilihat kepemimpinan dan manajemen puskesmas. Manajemen puskesmas. Ya, apa sih manajemen puskesmas? Silahkan buka kembali. Upaya kesehatan masyarakat, penyelenggaraan UKM ini harus berorientasi pada upaya promotif dan preventif. Sesuai dengan fitrahnya tentang puskesmas, sebetulnya harusnya ke arah sana. Kemudian upaya kesehatan perseorangan, laboratorium, dan pelayanan farmasian. Kemudian selanjutnya juga akan dilihat program prioritas nasional, mutu dan keselamatan pasien, INM, indikator nasional mutu, adaptasi kebiasaan baru, dan inovasi pelayanan diadaptasi kebiasaan. Jadi harus sebetulnya kalau dalam adanya kondisi adaptasi kebiasaan baru, harus yang banyak keluar inovasi. Ya. Seharusnya aneh kan kalau kita dilihat di luar, orang yang tidak pakai masker dianggap sebagai tidak normal. Harusnya itu yang jadi yang nggak normal apa? Ya. Soalnya kalau dibilang adaptasi kebiasaan ini menjadi era zaman sekarang, sebetulnya yang nggak normalnya yang nggak pakai masker di tempat umum. Begitu juga dalam kondisi ini, kondisi pertemuan kita. Kalau menganggap kurang efektif pertemuan daring, seharusnya berpikir ulang. Pada kondisi seperti ini sepertinya yang utama, harus terbiasa dengan pertemuan-pertemuan daring ketimbang pertemuan-pertemuan luring. Kalau bukan berarti tanpa ada pertemuan luring. Kalau memang ada yang harus diamati langsung ke lapangan, maka memang perlu dilakukan luring. Tapi kalau hanya untuk peningkatan pemahaman, kemudian penginian pengetahuan, maka itu yang diperlukan adalah jenis pertemuan daring. Kemudian kita lihat ini dasarnya ya, penanggung jawab mutu. Kenapa kita perlu penanggung jawab mutu? Dasarnya ada di Permenkes 43. Ya. Ini baik kawasan perkotaan maupun pedesaan bentuknya akan seperti ini menurut Permenkes. Jadi PJ mutu berada di sini ya. Ini yang diharapkan yang ada dalam draft pedoman tata kelola mutu. Jadi di sini ada penanggung jawab mutu, kemudian sekretaris pengendalian dokumen, PJKP, PJPPI, PJAI, PJK3, PJ Admin, PJ Mutu UKM, dan PJ Mutu UKP. Tapi alternatif kedua hasil brainstorming, PJKP dan PJPPI ini harus keluar
dari penanggung jawab mutu. Kenapa? Ada Permenkesnya masing-masing yang menyatakan bahwa tim KP maupun tim PPI itu